Ya, pemirsa, pemberian ASI eksklusif pada bayi sangatlah penting. Salah satu manfaatnya adalah bisa mencegah stunting. Sayang tak semua ibu ya bisa menyusui bayinya dengan berbagai alasan. Untuk itu ibu menyusui membutuhkan semangat dan juga dukungan. ASI atau air susu ibu merupakan sumber asupan nutrisi bagi bayi yang baru lahir. Pemberian ASI sangat penting pada bayi, khususnya secara eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan dan disarankan hingga usia anak 2 tahun. Ini karena ASI punya banyak sekali manfaat, mulai dari mencegah bayi terserang berbagai penyakit yang mengancam kesehatannya sampai membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Sementara bagi ibu sendiri, ASI bisa mengatasi trauma ibu saat persalinan atau mengatasi baby blues syndrome serta bisa mencegah kanker payudara. Selain itu, dengan mengasihi bayi, hubungan emosional ibu dengan anak-anak akan terbentuk. Agar ibu lancar mengasihi bayinya, perlu dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk mendukung para ibu yang menyusui bayinya, terbentuklah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). Organisasi nirlaba ini ingin agar angka ibu menyusui di Indonesia semakin meningkat. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut nih yang terkait dengan pentingnya pemberian ASI pada bayi, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui, ada Nia Umar. Selamat pagi, Mbak Nia. Pagi, Mbak Waduh, Kevin. cerah sekali, sehat sekali nampaknya pagi ini ya. Terima kasih sudah bergabung, Mbak Nia. Sebenarnya di awal tadi ya, di berita awal tadi, pembuka dialog kita sudah dijabarkan sebetulnya latar belakang dari Asosiasi Ibu Menyusui ini. Tapi saya ingin Mbak Nia kemudian mengelaborasi lebih lagi, lebih dalam. Sebetulnya latar belakang adanya Asosiasi Ibu Menyusui ini apa sih, Mbak Nia? Oke, kita AIMI ini sudah berdiri sejak 21 April 2007 dan kita ini memang awalnya dulu dari mailing list. Zaman itu masih musim mailing list ya, kita bikin sebuah mailing list dan di situ bertemu dengan para pendiri-pendiri lainnya dan visi dan misi kita tuh jelas satu, kita tuh pengen meningkatkan persentase angka ibu menyusui di Indonesia. Jadi harapannya memang tujuannya yaitu meningkatkan cakupan angka menyusui supaya banyak keluarga-keluarga di Indonesia, ibu dan anak-anak yang bisa mendapatkan hak mereka, para perempuan bisa menyusui, ibu-ibu bisa menyusui, anak-anaknya juga mendapatkan hak untuk menyusu pada ibunya. Begitu Mbak Tati. Oke, tapi Mbak Dia berarti artinya dari sejak ini kemudian dibuat, asosiasi ini dibangun, jadi anggotanya udah berapa nih sampai sekarang? Oke, karena kami ini sifatnya relawan, kami saat ini sudah ada di 19 provinsi dan di 10 kota tingkat kabupaten seluruh Indonesia. Dan setiap provinsi, tiap kota tersebut masing-masing beragam jumlah relawannya. Ada yang mulai dari sekitar 15 sampai 30 relawan. Dan kami sendiri memang menggunakan media sosial buat mengkampanyekan menyusui. Dan kalau misalkan ngomong anggota, misalkan kayak di Facebook Group, itu Facebook Group kami aktif sekali, itu membernya aja udah sampai hampir 300.000 dan itu banyak banget pertanyaan yang masuk tiap hari. Jadi bisa dibilang sebenarnya jumlah anggotanya tuh besar, tapi memang tersebar di mana-mana gitu. Jadi ada yang aktif di media sosial, ada yang memang konkret bergabung sebagai relawan, sebagai pengurus seperti saya contohnya gitu, dan teman-teman lain yang ada di daerah di 19 provinsi dan di 10 kota kabupaten tadi. Oke, sudah ada di 19 provinsi. Tapi Mbak Nia, ini adalah pertanyaan yang basic mungkin ya, tapi harus saya tanyakan ya, karena mungkin bisa membantu juga sebagai edukasi dini mungkin bagi teman-teman yang masih remaja gitu ya, terkait dengan ASI ini. Sebetulnya manfaat ASI apa saja, Mbak Nia? Ya, jadi sebenarnya manfaat menyusui itu banyak banget ya. Dan manfaatnya itu tidak hanya untuk anaknya sebenarnya. Manfaat menyusui itu juga ada untuk ibu-ibunya, untuk perempuannya. Manfaat menyusui itu sebenarnya mesti dilihatnya seperti ini kacamatanya ya. Mungkin supaya kita memahami secara utuh. Menyusui itu adalah kodratnya seorang perempuan yang sebenarnya merupakan rangkaian reproduksi yang tidak bisa dipisahkan.
dari mulai ketika perempuan itu haid, lalu mereka bisa menikah, lalu mereka hamil, melahirkan, dan kelanjutannya adalah menyusui. Jadi sebenarnya kodratinya secara alamiahnya tuh rangkaiannya itu adalah menyusui. Nah, ketika sepasang ibu dan anak itu tidak menyusui, maka resiko akan kesakitannya itu meningkat. Jadi resiko kesakitan itu muncul ketika sepasang ini tidak menyusui atau tidak menyusui ya, ibu dan anak ini. Kenapa? Karena biasanya kalau tidak menyusu mendapatkan asupan lainnya. Yang lazimnya biasanya orang kenal adalah susu formula. Jadi sebenarnya yang kita kata-kata yang kita sering tidak pakai itu adalah risiko dari pemberian formula. Kita lebih sering mengatakan manfaat menyusui itu apa? Sebenarnya mungkin kita harus menekankan resikonya kalau tidak menyusui, resikonya pemberian formula. Nah, resiko pemberian formula sendiri itu kalau menurut risetnya sudah banyak sekali. Meningkatkan angka obesitas pada anak, kanker pada anak, diabetes mellitus pada anak, karies gigi, lalu banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif, dan juga kalau yang jangka pendeknya diare, konstipasi pada anak ya kalau dia nggak cocok sama formulanya. Jadi banyak sekali penyakitnya, dan secara penyakit-penyakit yang sifatnya mental ya, jadi bukan fisik pun juga meningkat resikonya ketika anak mengkonsumsi formula. Dan buat ibunya ketika mereka tidak menyusui, maka resiko kanker payudara, kanker rahim, kanker ovarium, obesitas, diabetes, hipertensi, stres, depresi itu juga ikut meningkat. Jadi sebenarnya menyusui itu tuh hak kita, hak para ibu, hak perempuan. Karena sebenarnya menyusui itu meningkatkan kualitas hidup perempuan. Menyusu adalah hak anak juga. Karena tentunya menyusu itu membantu tadi ya untuk anak tumbuh optimal, sehat, tumbuh optimal, tercegah dari stunting. Jadi kalau ada yang bilang menyusui itu hak anak ya sebenarnya betul, tetapi menyusu itu hak anak, menyusui itu hak ibunya juga. Jadi hak yang tidak bisa dipisahkan antara sepasang ibu dan anak. Begitu Mbak Betty. Artinya manfaatnya memang bukan hanya untuk anaknya, tapi juga manfaatnya akan dirasakan ibunya itu sendiri ya Mbak ya? Betul sekali. Oke, baik. Tapi Mbak Nia, tapi kalau berbicara soal ini ya, mungkin kendala atau mungkin hambatan gitu ya, yang dihadapi para ibu dalam memberikan ASI pada bayinya, sejauh ini apa saja sebetulnya yang dialami para ibu-ibu ini saat harus memberikan ASI kepada anak-anaknya? Jadi memang kendala yang paling sering terjadi adalah ibu-ibu ini tidak mendapatkan bantuan menyusui yang komprehensif, khususnya di hari-hari pertama setelah melahirkan. Jadi secara fisiologis tubuh perempuan itu di 14 hari pertama setelah dia melahirkan, kita lihat di video yang tayang sekarang ini ya. Jadi kalau bayi baru lahir itu langsung nempel pada dada ibunya, tapi pada prakteknya tidak semua fasilitas kesehatan melakukan itu. Padahal semua mamalia di muka bumi ini termasuk manusia, ketika baru lahir mereka itu mencari sumber kehidupannya yaitu payudara ibunya. Tetapi yang terjadi di fasilitas kesehatan, bayinya dipisah sama ibunya di lantai 4, bayinya di lantai 2, ditaruh di kamar bayi, dipajang gitu ya. Padahal mamalia lain nggak ada yang kayak gitu. Mungkin kalau Mbak Peti pernah lihat kucing melahirkan, itu ya dia nggak mau anaknya dipegang orang lain, dideketin orang lain, dia nggak mau. Dia marah ibunya. Nah, sebenarnya insting keibuan kita nih manusia sering banget diabaikan gitu. Nah, itu bayinya dipisahin dengan alasan biar tidak kena virus kalau tamu datang atau apa ya. Padahal sebenarnya bayi itu perlu dekat sama ibunya, apalagi di hari-hari pertama. Kenapa? Karena hari-hari pertama itu adalah masa-masa penting di mana produksi ASI itu lagi banyak-banyaknya, lagi optimal-optimalnya. Nah, kalau di hari-hari pertama itu saja anak itu tidak mendapatkan kesempatan untuk menyusu semau mereka, maka produksi ASI itu bisa terganggu. Nah, itu yang terjadi biasanya. Jadi di hari-hari pertama udah nggak didukung, udah nggak ada konselor menyusui yang bantuin. Belum lagi nanti pulang dari fasilitas kesehatan dibekelin tas, isinya ada botol susunya, ada susu bayinya. Nah, itu udah masalah baru lagi tuh. Ibunya udah nggak pede nyusuin, dikasih bekal pula. Nah, ini sebenarnya melanggar peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Namun sayangnya sampai detik ini AIMI masih nerima laporan, masih ada ibu-ibu yang mendapatkan
tas berisi susu formula dan dotnya ini, sehingga ini mengganggu proses menyusui di hari-hari pertama. Mm-mm. Kenapa mengganggu? Karena kalau bayinya nangis misalkan, ibunya nggak ngerti nih, nggak tahu cara memposisikan, melekatkan bayinya ke payudara. Bayinya nangis, dikasih aja dot gitu. Bayinya tidur, ibunya mikir, oh ASIku kurang, ASIku nggak bagus. Itu kalau kena formula dia baru diem. Padahal sebenarnya bisa jadi anak itu minum belum sesuai dengan takarannya. Kalau ngasih formulanya kebanyakan, bayinya pasti tidur terus gitu. Lebih lama tidurnya. Sedangkan kalau dia netek pada ibunya, dia mungkin nyusunya sebentar-sebentar tapi sering gitu. Hmm. Nah, akhirnya badan ibunya kalah sama formula tadi. Itulah kenapa produsen pengganti ASI senang promosi formula di tempat-tempat melahirkan. Mulai masuknya dari menawarkan susu ibu hamil, minta Mm-mm. datanya ibu hamil, nanti dikejar tuh dari situ. Ini yang menurut saya harus diatur ya, supaya ibu-ibu itu tidak diganggu oleh produsen formula. Mhm. Artinya Mbak Dia sejauh ini dari asosiasi sendiri untuk mengkampanyekan ini dan juga kolaborasi dengan pemerintah tadi ada beberapa hal ya yang disampaikan oleh Mbak Nia. Heeh. Saya tidak bisa menjabarkan lagi satu persatu karena terlalu rinci tadi ya, sangat komprehensif. Tapi kolaborasi dan juga kerjasama dengan pemerintah untuk mengkampanyekan hal-hal tadi sejauh ini seperti apa? Oke, karena kami ini upayanya dalam melakukan promosi perlindungan dan dukungan terkait menyusui, kami sadar penuh pemerintah perlu mendapatkan dukungan yang baik, dukungan yang positif. Karena pemerintah adalah pihak yang paling besar ya wewenangnya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak-hak ibu dan hak anak untuk menyusui dan menyusu. Jadi untuk itu kami melakukan banyak kegiatan. Contohnya setiap Agustus tuh ada Pekan Menyusui Dunia. Nah, itu kami selalu aktif di dalamnya, selalu ikut terlibat. Lalu kalau teman-teman kami di provinsi, tingkat provinsi, mereka selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye menyusui. Mulai dari pelatihan-pelatihan, sampai kalau ada bencana, contohnya sekarang yang terjadi di Cianjur, misalkan teman-teman AIMI Jabar tuh aktif di sana dan dilibatkan dalam klaster kondisi darurat ya, pemberian makan pada bayi dan anak dalam kondisi darurat. Nah, itu kami dilibatkan di situ. Jadi banyak sebenarnya kampanye-kampanye dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan AIMI dengan pemerintah. Bahkan di level internasional pun AIMI juga cukup diakui karena kami kebetulan merupakan focal point dari International Baby Food Action Network untuk Asia Tenggara. Jadi kami dari AIMI ini adalah bagian dari IPFAN tadi, dan kami juga cukup rutin hadir dalam kegiatan-kegiatan internasional, menjadi narasumber, dan juga di level nasional tentunya kami juga cukup aktif dan bekerja sama secara intens dengan Kementerian Kesehatan, dengan Dinas Kesehatan setempat di mana ada AIMI. Baik, kolaborasi dan juga koordinasi sudah sangat terjalin ya dengan pemerintah terkait dengan kampanye-kampanye yang sudah dilakukan. Nah, Mbak Dia, ini kan saya mendengarkan tadi Mbak Dia menjabarkan bahwa sudah banyak prestasi yang kemudian diraih oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, terlebih khusus juga dari Mbak Dia sendiri. Nah, ke depannya nih, harapan maupun juga cita-cita, baik itu dari Mbak Nia atau mungkin dari asosiasi, ini seperti apa ke depannya? Ya, tentunya harapannya AIMI tetap terus ada bisa membantu banyak ibu, banyak keluarga Indonesia untuk bisa menyusui serta memberikan makanan buat keluarganya yang dengan gizi seimbang menu keluarga ya. Eh, Lalu harapan kami juga mudah-mudahan semua pihak juga ikut turut mendukung secara positif seperti kayak media nih contohnya meliput kegiatan-kegiatan kami supaya semakin banyak pihak yang lebih aware, lebih sadar manfaat menyusui, pentingnya menyusui. Lalu mudah-mudahan juga payung-payung hukumnya, kebijakan-kebijakannya juga yang masih ada bolong-bolong itu bisa dicari solusinya. Supaya promosi-promosi tentang pengganti ASI yang tidak etis itu juga bisa diatur dan bisa tidak ada sehingga tidak mengganggu kegiatan menyusui para ibu dan anak ini. Dan yang tentunya tidak kalah penting adalah kami ingin sekali berharap mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya demand dari masyarakat, demand para ibu untuk menyusui, maka tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan pun juga ikut meningkatkan kompetensinya supaya bisa mampu dan bisa membantu ibu menyusui secara komprehensif,
secara baik, secara positif, sehingga tentunya ibu-ibu ini bisa mendapatkan hak mereka untuk menyusui dan para anak-anak Indonesia juga mendapatkan hak mereka untuk menyusui. Amin, amin. Oke, untuk media kami catat ya Mbak Nia ya. Ini juga merupakan salah satu dukungan kami untuk Aimi dengan menghadirkan dialog ini. Dan ngomong-ngomong, ini juga dialog dalam rangka Hari Ibu ya. Jadi ini juga sekaligus juga mengedukasi masyarakat terkait dengan ASI, sekaligus juga memberikan selamat kepada ibu-ibu di luar sana untuk Hari Ibu. Saya akan berikan kesempatan kepada Mbak Nia untuk memberikan selamat Hari Ibu kepada pemirsa. Silakan Mbak Nia. Oke, selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu di Indonesia, dan teruslah semangat, teruslah berusaha untuk menyusui, karena menyusui itu memberikan kualitas hidup kita yang lebih baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan saat ini dan nanti kelak di masa yang akan datang. Dan tentunya menyusui itu juga baik untuk keluarga kita, baik untuk anak-anak kita. Jadi upayakanlah cari bantuan jika ada tantangan, hubungi Aimi. Dan mudah-mudahan perjalanan menyusuinya bisa menyenangkan, bisa indah, bisa berkesan, dan bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga para ibu-ibu di Indonesia. Selamat Hari Ibu sekali lagi, semoga para ibu-ibu Indonesia ini bisa mendapatkan kesempatan menyusui yang baik dan tentunya Aimi bisa hadir di keseharian para ibu-ibu di Indonesia. Amin, aminnya panjang. Terima kasih Mbak Nia sudah hadir bersama kami di Dialog Berita Satu Pagi. Semoga kita bisa berdialog lagi di lain kesempatan. Mbak Nia, apakah terkait dengan topik ini atau mungkin topik-topik yang lain? Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Nia. Salam sehat.